Alhamdulillahirabbil alamin ilahil awwalin wal akhirin qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiq ajma'in ba'isir rusula salawatuhu wa salamu alaihi lil mukallafin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anbiya'i wal mursalin Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati segenap dewan pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, anak-anak kami, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hijrah, semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah. Dan tentu kita semua yakin Bapak Ibu bahwa hadirnya kita di masjid ini tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin terjadi kecuali atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tidak ada satupun amal baik dapat terlaksana kecuali atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita keistiqomahan dalam menjalankan agama ini, kita dapat memulai setiap aktivitas kita dengan ketaatan kepada Allah. Kita dapat mengisinya dengan banyak-banyak ibadah. Dan mudah-mudahan kita semua nanti Bapak Ibu dapat menutupnya dengan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam sama-sama juga kita persembahkan kepada junjungan kita, uswah teladan kita, dan insyaallah akan menjadi pemberi syafaat kepada kita semua pada hari akhir nanti, yaitu Habibuna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, fa'akthiru alayya minas salah, maka perbanyaklah salawat kepada aku, kata Nabi. Fa innaha ma'rudatun alayya, karena salawat itu akan diperlihatkan kepada aku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, kenal, melihat siapa saja yang bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, nanti kita dapat berkumpul bersama beliau di Telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin memulai dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Ini jawabnya masing-masing saja, tidak harus dijawab langsung. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya Bapak Ibu malam ini adalah malam terakhir kita, kalau seandainya malam ini adalah malam terakhir kita, apa yang sudah kita siapkan untuk hari selanjutnya? Nah, ini berkaitan dengan ayat yang sudah disiapkan oleh pengurus. Jadi untuk kajian kita pada malam hari ini, kami diberikan tugas untuk membaca dan mentadabburi Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wa'lamu annallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang melihat apa yang nanti akan dia sajikan untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini ayat ini bercerita tentang hisab. Kalau kata Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum, timbang-timbanglah amal kalian sebelum nanti datang hari pertimbangan. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar, dan berhiaslah
Persiapkan diri pada hari penampilan yang nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti kita akan dihisab segala amal kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang menulis judul bahasan kita pada malam hari ini adalah muhasabah sebelum dihisab. Ayat ini Bapak Ibu, surah Al-Hasyr ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama, ketika ada satu ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya menunjukkan ini adalah sebagai bentuk syaraf, nida' li syarafin, seruan kemuliaan. Jadi Allah menyuruh wahai orang-orang yang beriman. Allah menyuruh dengan seruan kemuliaan ya ayyuhalladzina amanu. Sama dengan puasa kita Bapak Ibu. Kan juga dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Hal ini menunjukkan bahwa apa perintah yang datang setelahnya itu mesti didahului dengan iman. Bahwa perintah yang datang setelah nida ya ayyuhalladzina amanu ini dia mustahil akan berjalan efektif kecuali dilalui dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kan tidak bisa Bapak Ibu. Kalau tidak ada iman kita, puasa tidak akan efektif dia. Nah, ini juga sama. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita sampai kepada takwa kecuali dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kan Bapak Ibu, dia dari kata takwa itu dari kata ittaqa, takut. Tapi tidak seperti kita takut kepada hewan. Tidak seperti kita kepada hantu misalnya. Tidak. Takwa itu adalah al-khasyah ma'a ta'zim. Rasa takut diiringi dengan perasaan pengagungan. Kita takut kepada Allah karena merasa Allah itu maha agung. Ibaratnya kita kepada senior kita, orang tua kita, atau atasan kita, kan ada perasaan ta'zim. Nah, takwa itu lebih lagi dari itu. Artinya kita takwalah kepada Allah. Kalau Imam Nawawi rahimahullah itu di dalam kitabnya, beliau mengatakan takwa itu hakikatnya adalah imtithal awamirillah wa ijtinab nawahi, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Ini takwa. Orang yang bertakwa, seorang itu baru dikatakan bertakwa kepada Allah ketika dia melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Ada lagi imam ulama dari dinasti Abbasi, namanya Imam Ibnu Mu'taz, salah satu ulama besar, dikenal sebagai salah satu ulama yang cukup memberikan pengaruh dia. Ada banyak syair-syairnya. Beliau mengatakan takwa itu dengan makna yang lebih dalam. Kata Ibnu Mu'taz itu dalam satu syairnya, khalid dzunubi saghiraha wa kabiraha dzaqat tuqa. Tinggalkanlah segala dosa itu, baik yang kecil ataupun besar, itu adalah takwa. Jadi beliau memaknai takwa itu bukan sekedar melaksanakan perintah dan meninggalkan, enggak. Takwa itu beliau mengatakan bahwa ketika seseorang meninggalkan segala dosa baik kecil ataupun besar. Jadi maknanya lebih dalam. Kan kadang Bapak Ibu, terkadang kita merasa bahwa meninggalkan dosa itu terkadang lebih susah daripada melakukan ketaatannya, Bapak Ibu. Kita hari ini datang ke masjid ini bersama-sama karena bersama kita bisa datang berkumpul kita di masjid ini. Kita berpuasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu, kita lakukan. Tetapi terkadang kita masih juga lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu, kata Ibnu Mu'taz itu, ketika seseorang bisa meninggalkan segala bentuk dosa. Karena itu yang susah. Puasa ini Bapak Ibu kan sebenarnya jalan ketakwaan juga, karena muara nanti dari puasa kita ini adalah ketakwaan kepada Allah. Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa agar sampai kepada derajat takwa. Ini target nanti dari puasa kita. Untuk sampai kepada ketakwaan kepada Allah.
Kalau seandainya Bapak Ibu, puasa kita ini targetnya takwa, kira-kira cukup nggak kalau seandainya dengan meninggalkan makan dan minum saja? Kalau targetnya takwa, cukup nggak dengan meninggalkan makan dan minum? Karena orang bertakwa itu bukanlah sekedar orang yang meninggalkan makan dan minum. Orang kalau tinggalkan makan minum atau jaga makan minumnya, tidak otomatis orang itu dikatakan bertakwa. Kalau target puasa kita sehat, nah ya kita tinggalkan makan minum, kita kontrol makanan dan minum kita. Tapi karena targetnya takwa, takwa ini adalah masalah keyakinan hati kita dan amal perbuatan kita. Makanya tidak cukup sekedar meninggalkan makan dan minum saja, karena targetnya takwa tadi. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Man lam yada' qaula zur", siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan keji, wa amila bihi, masih melakukan kemaksiatan kepada Allah, wal jahala anhu, masih bertindak bodoh dia, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh dia fi ayyadha'a ta'amahu wa syarabah, dia meninggalkan makan dan minum. Jadi puasa itu kata Rasulullah SAW, kalau masih kita melakukan hal-hal yang dilarang, berkata keji, melakukan tindakan munkar, melakukan maksiat kepada Allah, makan minum ini tidak ada gunanya, kata Allah. Maka karena targetnya tadi takwa. Makanya juga kata Nabi SAW dalam satu hadis lain, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dahaga saja. Kenapa? Ya karena dia menganggap puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Target utama dari puasa ini dia tidak sampai, dia tidak lakukan. Sedangkan kata Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu hakikatnya adalah sebagai benteng diri kita. Benteng diri kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita jaga. Maka untuk agar sampai kepada ketakwaan, kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat takwa. Kemudian Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah melanjutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat apa yang dia sudah sajikan, sudah dia siapkan untuk hari esok. Jadi Allah mengatakan setiap kita Bapak Ibu harus melihat apa yang sudah kita hidangkan. Kalau qaddama itu seperti orang masak Bapak Ibu. Kalau kita masak itu kita siapkan segala sesuatunya. Setelah jadi kita hidangkan, itu qaddama dalam bahasa Arab. Sudah disiapkan, sudah dihidangkan, itu qaddama. Apa yang sudah dia hidangkan, bukan apa yang akan dia lakukan untuk hari itu, enggak. Berarti apa yang sudah dia lakukan pada hari ini sampai hari ini untuk nanti di hari akhir. Dari semenjak dia mulai mukallaf sampai menjelang akhir hayatnya, apa saja amalan-amalan yang sudah dilakukan untuk bekal nanti di akhirat. Nah ini harus dipikirkan. Allah merintahkan, hendaklah setiap orang memikirkan apa yang sudah dia siapkan, bekalnya. Lighadin, Allah menggunakan dalam ayat ini untuk hari esok. Seluruh ulama itu sepakat bahwa makna ghadan atau lighadin ini maknanya adalah hari kiamat. Tapi Allah menggunakan makna lighadin, hari esok. Seolah-olah Allah dalam ayat menunjukkan bahwa hari kiamat atau ajal kiamat kecil yang terkadang kita anggap itu sangat lama jauh, hakikatnya kata Allah itu dekat, seperti esok hari saja. Karena tidak ada yang tahu kita. Tidak ada yang tahu. Hari ini adalah hari yang kemarin kita bilang besok. Barangkali kemarin ada bapak-bapak, ibu-ibu, kita berbincang besok hendaknya di mana bagusnya kita salat tarawih. Besok kayaknya di Masjid Al-Hijrah saja. Kenapa? Ya imamnya bagus, masjidnya nyaman misalnya. Nah itu terjadi hari ini. Hari yang baru kita bilang kemarin, itu esok. Dekat dia. Hari esok. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa kiamat itu tidak jauh, tidak lama dia. Tidak lama. Sesuatu hari esok itu dia tidak akan terasa lama kecuali kita persiapkan. Kalau kita siapkan untuk besok apa yang akan kita lakukan. Paginya kita akan baca Quran misalnya. Kita akan melakukan ini, melakukan itu, pergi ke sini, pergi ke sana. Itu akan terasa agak lama dia.
Tetapi kalau tidak kita siapkan apa-apa, dia akan cepat sekali hari itu berlalu. Apalagi kalau kita kenang Bapak Ibu. Hari-hari yang sudah berlalu itu kalau dikenang-kenang, itu cepat sekali rasanya. Rasanya anak saya ini baru kemarin, belum lama dia lahir. Rasanya belum lama dia masuk SD. Karena rasanya dekat sekali. Sekarang udah mau SMP atau SMA, bahkan ada yang kuliah. Karena dekat, hari itu berlalu begitu cepat. Dan Allah menggambarkan hari kiamat itu besok. Hari yang sangat dekat dengan diri kita. 4 jam dari hari ini, dari jam sekarang, itu sudah hari esok. Maka sangat dekat ya. Itu ajal kita Bapak Ibu. Barangkali di antara kita ada yang umurnya sekarang sudah 50 tahun misalnya. Ya barangkali mungkin 10-20 tahun lagi. Tidak ada kita yang tahu. Yang umurnya sudah 60 tahun mungkin kita menunggu saja. Yang umurnya 30 tahun mungkin 30 tahun, 40 tahun lagi tidak ada yang tahu. Ajal kita sangat dekat. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, ini kata Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? A'maru ummati, kata Nabi. Umur umatku ini baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Jadi umur manusia ini kata Nabi antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yujawizu dzalika, sedikit yang lebih, ada yang lebih ada, tapi sedikit kata Nabi. Tapi kebanyakan 60 sampai 70. Yang kurang ada juga banyak juga yang tidak sampai 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan ini sangat dekat dia, sangat sebentar sekali. Tidak terasa kita ternyata ini sudah berlalu waktu yang lama. Rasanya baru kemarin kita menunaikan ibadah puasa, sekarang sudah masuk lagi bulan puasa. Maka ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang menyiapkan apa yang sudah dia sajikan untuk hari esok. Apa yang kita sajikan untuk hari esok tentu adalah amal perbuatan kita Bapak Ibu. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang memperbaiki dirinya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia melakukan amal untuk hari setelah kematian. Ini digambarkan sebagai orang yang cerdas. Kenapa cerdas Bapak Ibu? Karena dia menyiapkan dirinya untuk hari yang lebih panjang. Hidup di dunia ini sebentar. Ada kehidupan yang abadi setelah hari kematian. Maka orang yang paling cerdas itu adalah orang yang menyiapkan untuk kehidupan yang lebih panjang. Apalagi kita pada zaman sekarang Bapak Ibu, hari yang barangkali kita sudah dekat sekali dengan akhir zaman. Kan tanda-tandanya nampak, beberapa sudah nampak oleh kita. Tanda-tanda akhir zaman yang digambarkan oleh Rasul itu, sebagian sudah nampak oleh kita. Apa kata Rasulullah SAW? La ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia itu suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal, orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Amin halalin, amin haram, apakah dari yang halal atau yang haram. Ini ciri-ciri akhir zaman. Orang tidak peduli lagi dari mana mendapatkan harta. Selagi masih dapat uang, baik yang haram diambil saja. Ini fitnah luar biasa di akhir zaman. Makanya diminta kita banyak-banyak beramal sebelum datang fitnah yang lebih besar lagi. Badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya badiru bil a'mali fitanan, sebelum datangnya fitnah. Kaki ta'ilil mudlima, seperti potongan malam gelap gulita. Seperti apa potongan malam gelap gulita itu kata Nabi, yusbihu fiha rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang pagi dia masih beriman kepada Allah, sorenya sudah kafir dia. Ini fitnah luar biasa di akhir zaman. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada orang sore masih sholat sama kita, masih ikut berpuasa dengan kita, esok paginya sudah kafir dia. Ini fitnah luar biasa di akhir zaman. Kita diminta banyak-banyak beramal sebelum datangnya fitnah seperti ini. Dan tanda sudah nampak. Di beberapa tempat barangkali ada yang sudah ini terjadi. Orang dengan mudahnya kan mengganti keimanan. Dan iman ini bagi sebagian orang bukan lagi menjadi hal yang paling mahal. Sedangkan kan yang paling mahal yang ada dalam diri kita ini apa? Iman yang ada dalam diri kita. Kalau tidak ada iman la ilaha illallah,
dalam diri kita ini, kita hidup di dunia ini sia-sia saja. Karena yang paling mahal itu. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga, kata Nabi. Ini yang paling mahal. Makanya kalau kita punya la ilaha illallah, akhir kalam kita adalah la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Walaupun dia pernah mencuri, ya Rasulullah, wa in saraku, walaupun dia pernah mencuri, tapi kalau akhir kalamnya la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ini kata Nabi. Walaupun dia pernah berzina, ya Rasulullah, wa in sanau, walaupun dia pernah berzina, tapi kalau dia bertobat kembali kepada Allah, akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah. Makanya harus benar-benar kita jaga iman yang ada dalam diri kita. Bukti iman itu apa? Dengan melakukan amal soleh. Apa saja amal-amal soleh yang dapat kita lakukan sebagai bentuk bekal kita? Tentu adalah amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Amalan-amalan yang kita harapkan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita niatkan sebagai sebentuk amalan ibadah yang nanti kita harapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal kita nanti di hari akhir. Puasa kita juga sama. Kita harapkan nanti puasa kita ini benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qiraah Quran kita membaca Quran, kita harapkan benar ini juga menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, kalau kata para ulama, ada 3 syarat agar amal perbuatan kita ini bisa bernilai ibadah, benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, agar sholat kita, puasa kita, qiraah Quran kita, ataupun apapun amalan baik kita, seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, seorang anak yang belajar untuk memenuhi melaksanakan perintah dari orang tuanya untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan bernilai ibadah kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ta'zim. Harus ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ibadah itu penghambaan. Hamba budak. Budak itu dia akan selalu mengagungkan tuannya. Kita sebagai hamba Allah, maka kalau benar kita beribadah kepada Allah, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa hari ini, sholat pada hari ini, kita dalam hati kita harus ada rasa bahwa Allah itu maha puasa. Kita ini tidak ada daya upaya di sisi Allah. Allah itu maha sempurna, kita ini serba kekurangan. Allah itu maha tinggi, kita ini hina. Maka ini harus ada di dalam diri kita, agar amalan-amalan yang kita lakukan itu benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amalan yang kita lakukan ini benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukannya karena taat melaksanakan perintah Allah, al-inqiyad wa ta'ah. Kita puasa kenapa? Ya karena Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Kenapa kita sholat pada malam hari ini bersama? Karena Allah suruh kita untuk sholat. Tidak ada alasan lain. Kita datang ke masjid, orang semuanya datang, kita tidak datang malu. Nah, belum dikatakan ibadah. Maka harus ada rasa taat, ikhlas melaksanakan karena perintah Allah. Kemudian yang ketiga, harus ada i'tiqadul maslahah. Kita yakin bahwa setiap amalan baik yang kita niatkan ibadah di sisi Allah, ketika kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti, pasti akan dapat kita balasan di sisi Allah SWT. Makanya dalam puasa itu apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan, dengan keyakinan iman, ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, karena melaksanakan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan maslahat kebaikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ayat ini dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ditutup lagi. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah, setiap jiwa harus melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada, 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah. Dalam ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa ketakwaan itu jangan hanya sebagai teori saja. Jadi jangan jadi teori, tetapi juga menjadi bahan evaluasi kita. Apakah yang amalan-amalan yang kita niatkan awal itu benar bernilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jadi kita memulai amalan kita dengan takwa,
kita tutup juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, beliau di dalam salah satu diwannya apa kata beliau? Tazawwadu minat taqwa, berbekallah kalian dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak pernah tahu, kata Imam Syafi'i. Idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau malam telah berlalu, apakah engkau masih hidup sampai esok pagi? Fakam min fata amsi wa asbaha dhahikan, betapa banyak orang yang ketika siang malam dia tertawa, wa qad nusijat akfanahu wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya sudah disiapkan sedangkan dia tidak tahu, tidak sadar. Wa kam min sigharin, betapa banyak anak-anak kecil yurtaja tulu umrihim, diharapkan umurnya nanti panjang. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulumatil qabr, tetapi ternyata umurnya pendek, dia dimasukkan dalam kegelapan kubur. Barangkali itu dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak-banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.